Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi untuk belajar firman Tuhan yang luar biasa melalui program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 129 tentang bagaimana terluput dari kesesakan, keadaan yang sulit, keadaan yang berat, namun Allah meluputkan orang-orang yang dikasihinya. Mazmur ini menyatakan bahwa Israel sudah begitu sering dianiaya. Dari masa muda Israel sampai mereka melewati proses yang panjang, kesesakan selalu mereka alami. Namun di Mazmur pasal 129 ini tidak diungkapkan oleh pemazmur alasan mengapa mereka sering dianiaya. Dan satu hal harus diakui, bahwa sesungguhnya tangan Tuhan selalu menolong. Tangan Tuhan selalu meluputkan umat Israel. Tangan Tuhan selalu meluputkan orang percaya. Mereka yang diancam, mereka yang teraniaya oleh musuh-musuh. Bahkan saya mengucap syukur, atau kita sama-sama bersyukur, bahwa sampai saat ini banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan dialami oleh orang percaya. Namun Tuhan tetap setia dan menolong kita semua. Karenanya itu sebelum kita belajar lebih lanjut dari Mazmur 129 ini, saya ajak kita semua hampiri Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita mau sembah Dia sebab Dia Allah yang setia. Allah tak pernah meninggalkan orang percaya. Haleluya. Terima kasih Engkau bersyukur ya Tuhan. Kasih sayang dalam kami. Oh haleluya. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur,
kasih setiamu, atas kasih setiamu. Oh, kami bersyukur padamu, Yesus, kasih kasih setiamu, setiamu Yesus, atas kebaikanmu selalu menolong kami. Ya Tuhan, yang kami alami setiap waktu. musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan,
kami punya Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu pelihara kehidupan kami. Hari lepas hari, kami lihat perbuatan tangan-Mu yang terlalu ajaib bagi seluruh keberadaan kami, bagi seluruh kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Karena itu kami agungkan kebesaran kasih-Mu, kami agungkan anugerah-Mu, kami agungkan cinta-Mu yang sungguh teramat besar bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi kami semua, Tuhan memberkati apa yang kami bicarakan, apa yang kami bahas bersama-sama. Kiranya melalui Mazmur 129 hari ini untuk kami renungkan dan pelajari bersama-sama, kami mendapat berkat, kami mendapat kekuatan iman dan pengharapan di dalam Engkau. Demi nama Yesus Allah yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-129. Mazmur 129. Ya, mengenai terluput dari kesesakan. Sudah menemukan semua Mazmur 129. Terluput dari kesesakan atau harapan akan kelepasan dari kesesakan itu sendiri. Saya akan pandu kita membaca pasal ini dari ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga terlebih dahulu ya. Demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah. Sudah cukup mereka menyesakkan aku sejak masa mudaku. Hendaklah Israel berkata demikian. Sudah cukup mereka menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Punggungku dilukai para pembajak. Mereka memanjangkan alur bajak mereka. Nah, dari 3 ayat awal Mazmur 129 ini, ayat 1 sampai ayat yang ketiga mengungkapkan fakta dari kehidupan umat perjanjian atau umat Allah, yaitu umat Israel. Yang sering dikatakan di sini mengalami kesesakan sejak dari masa muda. Israel sudah mengalami banyak kesesakan. Nah, kesesakan ini kalau kita perhatikan latar belakang hidup mereka, Tuhan izinkan ya dari mempersiapkan satu bangsa yang besar. Janji telah disampaikan kepada Abraham. Bagaimana kondisi keturunannya, bahwa mereka akan berada di Mesir, tinggal di negeri Mesir, dipersiapkan oleh Allah di sana, tetapi mereka mengalami kesesakan begitu rupa. Ini cara Allah untuk supaya umat itu menyadari siapa mereka, dan kemudian Allah akan memperkenalkan diri kepada mereka siapa Tuhan, siapa Allah. Sehingga umat itu bisa membedakan Allah yang hidup yang mereka miliki dengan Allah pujaan bangsa-bangsa di sekitar mereka, termasuk bangsa Mesir. Lalu Allah melepaskan mereka keluar dari Mesir, melewati yang namanya padang gurun, tapi disertai oleh mujizat yang luar biasa karena tangan perkasa Allah menyertai dan menuntun mereka. Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tak pernah melepaskan mereka. Bahkan Tuhan tidak pernah menyerahkan mereka di tangan musuh. Ya. Ini pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Sejak mereka masih muda, keluar dari Mesir, bangsa itu dituntun disertai oleh Tuhan. Nah, sudah mengalami penindasan dari Mesir, tetapi ketika mereka menduduki negeri Kanaan, mendiami negeri itu, mereka lupa pertolongan Tuhan. Mereka lupa janji, mereka lupa sumpah antara mereka dengan Tuhan, atau tepatnya yang dibuat Allah dengan nenek moyang mereka dan juga terhadap umat yang baru tersebut. Sehingga berulang kali mereka jatuh dalam penindasan-penindasan, penghukuman-penghukuman.
Tetapi luar biasanya, sekalipun itu disebabkan karena dosa mereka sendiri, secara keseluruhan dalam hidup berbangsa, hidup sebagai umat Allah, Israel selalu ditolong oleh Tuhan. Tuhan itu setia. Dosa dan pelanggaran umat Israel itu tidak bisa melenyapkan, tidak bisa membuang kasih Allah, cinta Allah kepada mereka. Tidak membuat Allah berpaling dari kehidupan mereka. Tetapi setiap dosa, pelanggaran umat itu tentu dapat ganjaran, dapat hukuman. Ya, setiap pelanggaran, setiap dosa pasti ada akibatnya, bukan tidak. Karena itu berulang kali juga mereka teraniaya, berulang kali mereka ditindas, bahkan mereka dibuang ke negeri yang jauh, di Asyur maupun di Babel. Ke tangan musuh Allah menyerahkan mereka. Supaya apa? Mereka belajar bahwa oleh karena dosa dan pelanggaran itu membuat hidup mereka hancur, membuat hubungan dengan Allah juga rusak. Mereka tidak bisa menikmati janji-janji pemeliharaan, pemenuhan, keamanan, ketentraman sepenuhnya dari Tuhan oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Jadi umat itu ditolong oleh Tuhan semata-mata karena mereka adalah umat perjanjian. Allah itu ingat janjinya. Luar biasa. Allah itu pegang sumpahnya bahwa umat ini adalah milik kepunyaanku, biji mataku. Sehingga sampai sekarang pun di waktu-waktu lampau, beberapa bulan lalu Israel mengalami kesesakan ketika musuh-musuh berusaha menghancurkan mereka. Tuhan tetap menolong Israel. Kita telah menyaksikan bagaimana pergolakan terjadi di daerah Palestina. Tapi ingat, mereka adalah milik Tuhan. Israel adalah milik kepunyaan Allah. Dan pasti Tuhan akan menyertai dan menolong mereka. Betapa besar pun kesesakan itu, Tuhan pasti mengangkat mereka. Demikian juga kita orang percaya, umat perjanjian baru, kita pasti mengalami hal yang sama. Tidak ada umat perjanjian baru atau kita semua orang percaya milik Kristus hidup atau berjalan seperti di sebuah taman, penuh dengan kesejukan, warna-warni, bunga kita bisa nikmati, kita bisa lihat, kita bisa mencium aroma wangi sepanjang hari hidup kita. Tuhan tidak menjanjikan kondisi itu yang dialami oleh orang percaya. Malah Tuhan berjanji dan berkata bahwa orang percaya, orang benar umatku adalah seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita dikelilingi oleh ancaman, mara bahaya, maut, cilaka sekalipun. Tetapi puji Tuhan, Dia selalu menyertai kita. Tuhan selalu melingkupi orang percaya dengan kuat kuasa supaya kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Sejak dari dulu sampai sekarang orang percaya mengalami banyak kesesakan. Tetapi firman Tuhan katakan, memang pergumulan orang percaya itu banyak. Memang orang benar itu bisa jatuh tapi tidak bisa tergeletak. Orang benar tidak mungkin tergeletak, hancur berantakan. Orang benar selalu ditolong oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti selalu dipulihkan dan diangkat oleh Tuhan. Itu janji firman Tuhan buat kita semua. Nah, di ayat yang ketiga tadi diberitahu, punggungku dilukai para pembajak. Mereka memanjangkan alur bajak mereka. Alat bajak, ya, yang dikenakan atau yang dilakukan oleh orang fasik ditimpakan kepada orang benar. Seperti itu Bapak Islam Tuhan. Mereka benci dengan orang benar. Kejahatan berusaha mereka timpahkan kepada orang percaya. Musuh-musuh umat Allah mencabik-cabik umatnya. Mencabik-cabik persekutuan, persatuan, berusaha merusak iman. Sedemikian luar biasanya. Ya. Ancaman yang dialami oleh orang Israel bukan soal keamanan jasmani saja, tetapi termasuk keamanan rohani mereka. Untuk tertarik menyembah berhala-berhala, dewa-dewa di sekitar mereka itu sangat kuat. Dan berulang kali Israel gagal untuk bertahan, untuk terus menyembah Tuhan. Mereka selalu tergoda dengan apa yang di depan mata daripada sosok yang tak terlihat itu.
mereka merusak dari luar, ya, kemudian masuk ke dalam kehidupan orang Israel. Untuk apa? Untuk menghancurkan umat tersebut, supaya Allah membenci umat itu, supaya Allah menolak umat itu, supaya Allah membuang mereka dari hadapan tahta kasih karunia-Nya. Wow, tetapi luar biasanya, Israel selalu ditolong oleh Tuhan. Israel selalu dipelihara oleh Allah. Dan Tuhan itu tidak membuang mereka dari hadapannya. Tuhan tidak kemudian tidak mau kenal kepada orang Israel sebagai umatnya. Tuhan kemudian tidak menghapus, menarik sumpah atau janjinya terhadap umat itu, yang telah pernah Dia sampaikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Bapak Islam Tuhan, seberapapun luka-luka, bilur-bilur yang ditinggalkan oleh para musuh Israel ini dalam kehidupan bangsa dan negara mereka. Tetapi Bapak Islam Tuhan, luka itu menjadi satu bukti kejamnya dosa. Luka itu, bilur itu menjadi tanda betapa dosa itu sangat merusak, mencabik-cabik kehidupan umat Allah. Dan saya percaya kita menyadari akan hal itu juga. Dosa-dosa yang diperbuat oleh kuasa si jahat, kuasa si iblis. Sebab musuh kita sekarang ini bukan lagi manusia, darah dan daging. Rasul Paulus katakan musuh kita orang percaya adalah roh-roh penguasa-penguasa di udara. Kuasa si iblis yang merusak, merasuk, masuk dalam kehidupan orang-orang jahat yang dipakai oleh si iblis itu untuk berusaha menghancurkan kehidupan orang percaya. Dosa masuk, bahkan masuk dalam kehidupan kita. Setiap kita ketika membaca ayat ini, hendaklah tempatkan diri kita pada posisi si penulis. Posisi pribadi yang sebenarnya kita terancam oleh dosa dan pelaku dosa juga. Kita gampang terbujuk, gampang terhasut, dan jatuh ke dalam dosa berulang kali. Tapi melalui perihnya hidup, kesesakan, penderitaan, luka-luka diakibatkan oleh dosa, kita diingatkan bahwa dosa itu sangat kejam. Dosa itu sangat merusak. Dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Sama seperti kondisi kehidupan orang Israel. Bukan saja oleh karena pengaruh luar mereka jatuh dalam dosa, tetapi oleh karena keinginan mereka sendiri juga, yang kemudian selalu berbuat dosa dan hidup senang dengan dosa. Ya, ini bangsa-bangsa kafir dalam konteks di ayat 3 sering sekali merusak kehidupan orang Israel. Mereka diejek, mereka diperlakukan dengan kejam, sampai dibuang ke Babel, Bapak Islam Tuhan. Di dalam Mika pasalnya yang ketiga ayat 12 dikatakan, oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang. Wah, itu kesulitan luar biasa. Oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang. Itu dosa, kesesakan. Oleh karena pengaruh dari luar merusak, membuat luka bangsa Israel, menghancurkan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan retak, rusak, dan mereka jatuh dalam dosa berkali-kali dan mereka dibuang. Kita lanjutkan ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Biarlah semua orang yang membenci Sion dipermalukan dan dipukul mundur. Biarlah mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dihimpun oleh penuai, sehingga orang-orang yang lewat tidak akan berkata, berkat Tuhan atasmu. Kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Nah, ayat 4 sampai 8 ini menjelaskan suatu pembalasan pada semua musuh, semua orang yang membenci Sion, yang membenci umat Allah, juga membenci Yahweh, membenci Tuhan. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Sion itu merujuk pada kebangsaan Israel dan pusatnya yaitu Bait Allah di Yerusalem. Jadi kalau orang membenci Sion,
orang itu membenci status umat Allah, bangsa Israel, membenci pribadi Allah, membenci bait suci Allah di Yerusalem. Gak suka dengan Tuhan. Intinya seperti itu. Nah, tetapi perhatikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang adil. Dalam membiarkan, nih keadilan Tuhan ditunjukkan begini. Tuhan itu adil membiarkan orang Israel menderita oleh karena dosa mereka. Oke ya, sekali lagi orang yang berdosa pasti menerima hukuman. Pasti kena ganjaran. Demikian juga orang yang hidup saleh, hidup benar, pasti juga menerima ganjaran yang benar, yang baik dari Tuhan. Namun, nih, tidak membiarkan menderita ya dan hancur oleh karena perlakuan orang-orang yang tidak percaya, tidak takut akan Tuhan tadi. Tuhan menghukum, Tuhan mendisiplinkan umatnya, tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka dihancurkan, tidak membiarkan mereka dibinasakan. Begitu. Ya, Ia sendiri, Tuhan sendiri yang melukai. Tuhan sendiri yang mendisiplinkan umat itu. Tetapi Dia sendiri yang mengobati, membebati sampai umat itu sembuh. Ia adil kepada umat Tuhan, kepada orang-orang yang dikasihinya. Tapi juga adil kepada para penindas. Kepada orang-orang yang berlaku jahat, berlaku kasar, yang bertujuannya menghancurkan umat Tuhan. Tuhan itu membalas kejahatan para penindas dari umat-umat Tuhan. Bahkan Tuhan itu membinasakan mereka semua. Usaha jahat mereka menjadi sia-sia pada akibatnya. Ya, dikasih tahu tadi, disampaikan tadi bahwa mereka malu dan dipukul mundur. Mereka malu lalu mundur. Rancangan mereka gagal. Itu dikatakan mereka malu dan mundur. Artinya mereka berbuat maksimal menghancurkan. Tetapi Tuhan bikin mereka gagal. Ya, digambarkan mereka hidup seperti rumput. Layu semua. Usaha mereka, rancangan mereka memudar, layu. Dan tidak sampai bisa menghancurkan umat Allah. Seperti rumput di sotok rumah. Keadaannya apa? Tidak bertumbuh dan tidak berakar. Habis. Kena terik matahari langsung layu. Bahkan tidak sempat dirampung oleh tangan lalu disabit untuk dipanen. Artinya apa? Tidak punya buah, tidak punya hasil yang baik. Orang fasik, orang jahat itu cepat hancur. Ya, diberitahu layu sebelum bertumbuh dan tidak akan berakar. Tidak ada kehidupan di sana. Orang jahat, orang fasik, yang pikirannya rancangan selalu jahat ingin hancurkan orang lain. Itu seperti sesuatu yang tidak berguna bagi siapa saja. Hidup mereka nggak ada guna, nggak punya arti. Coba perhatikan orang-orang jahat, kerjanya merancang kejahatan, bikin onar, bikin rese. Itu orang itu nggak senang, nggak suka adanya mereka. Kenapa? Siapapun yang hidup di muka bumi ini pengennya hidup damai, pengennya hidup tentram. Pengennya hidup akur, tapi kalau ada orang rese, orang jahat seperti ini kan, akhirnya hidup mereka tak berguna bagi siapapun, tidak punya arti. Lebih baik lagi kalau mereka tidak pernah ada, tidak pernah muncul. Itu harapan orang, itu doa orang. Karena itu, umat Tuhan, gereja Tuhan, kita harus berarti berguna. Jauhkan dari kehidupan kita rancangan-rancangan jahat, rancangan-rancangan tidak memuliakan Tuhan. Ya. Digambarkan hidup mereka, dikatakan tadi tidak ada yang memberkati, tidak akan ada yang menyampaikan ucapan selamat. Tidak ada orang yang bangga dengan hadirnya orang-orang jahat. Para premanisme, pelaku-pelaku kejahatan seperti itu. Cuma taunya membajak, cuma taunya merampas hak milik orang lain. Cuma taunya ngancam, cuma taunya merongrong hidup orang lain, mau terima uang gampang. Dan lebih celaka punya rancangan jahat untuk hancurkan orang. Itu tidak ada kata selamat kepada mereka.
orang itu doain, semoga kau cepat pergi, cepat hancur, cepat binasa. Kata-kata kutuk sering orang tumpahkan oleh karena kejahatan mereka. Saya percaya gereja Tuhan selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Umat Tuhan menjadi umat yang membawa kesentosaan, damai, membawa sukacita kepada banyak orang. Ya, ada banyak masalah, ada banyak clash, ada banyak gesekan-gesekan terjadi. Tetapi selalu diakhiri dengan damai dan sukacita. Karena apa? Orang percaya selalu membawa damai dimanapun dia berada. Dan Tuhan menyertai, Tuhan menolong kita. Kembali ke ayat 4 sampai ayat yang ke-8 tadi. Bahwa Sion itu merujuk kebangsaan umat Tuhan. Ya, Sion merujuk kepada kebangsaan umat Tuhan. Barang siapa memberkati Sion, dia memberkati umat Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Hasil akhir dari keadilan Tuhan itu membuat umat yang setia, yang bertahan dan dalam iman, yang terus bersandar kepada Allah Israel akan hidup diberkati oleh Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh pemazmur Bapak Ibu Tuhan dan bangsa Israel. Bahwa orang Kristen pun, orang percaya kepada Kristus pun, karena iman kepada Kristus maka kita terhisap sebagai keturunan Abraham. Ketika kita mengalami banyak kesesakan, banyak aniaya dari musuh-musuh iman kita, ya, kita jangan mengalami kehilangan iman sedetik pun. Tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Alami pertolongan Tuhan. Memang seolah-olah kita seperti orang kalah teraniaya. Tetapi pada akhirnya keadilan Allah akan juga turun atas kita dan atas para penganiaya iman itu. Akan tiba saatnya keadilannya akan dinyatakan. Dan hari penghakiman akan juga tiba. Bahwa setiap para pelaku kejahatan, para penindas, orang-orang yang menyengsarakan umat Allah akan dipermalukan. Mereka akan dipertontonkan, bahkan dilempar kepada kebinasaan yang sangat dalam. Kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Sebab Tuhan mengharapkan dari kita, bahkan orang fasik diminta untuk pertobatan mereka. Sebab Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Tapi pada akhirnya respon masing-masing pribadi akan menentukan keselamatannya. Semua itu merupakan anugerah Allah. Karena itu setiap kita sebagai umat Allah yang telah diselamatkan, mari tetap berada di dalam karya keselamatan Kristus. Tuhan telah menyelamatkan kita. Sekalipun banyak aniaya di luar, ejekan, olokan, apapun juga bentuknya, baik dari orang dalam maupun dari luar, penolakan, segala perilaku tindakan yang ditimpakan kepada kita, menambah beban kita jadi berat dan sengsara. Tetap percaya kepada Tuhan yang selalu adil memperhatikan hidup kita. Tetap berdoa untuk Allah mengampuni mereka. Sebab penghakiman datang daripada Tuhan. Kepada kita tidak ada hak untuk mengutuk mereka. Kepada kita tidak diberikan hak oleh Tuhan untuk membenci mereka. Kepada kita diberi hak untuk mendoakan dan mengampuni mereka, seperti meletakkan bara api di atas kepala mereka. Namun saya percaya karena Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melingkupi kita dengan damai sejahtera, dan kita hidup aman tentram dalam perlindungan Tuhan. Kita adalah orang-orang berarti, kita adalah biji mata Allah. Allah pasti menyertai saya dan saudara. Tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan, serahkan hidup kepada Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tanggung jawabnya Tuhan. Percaya saja, Tuhan pasti menyertai dan menolong kehidupan orang yang mengandalkan Dia. Amin. Itu yang kita dapatkan dari Mazmur 129. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sebentar besok kita akan masuk di pasal 130. Apa yang akan kita temukan di pasal 130 ini? Bahwa di sana juga ada janji keselamatan yang Tuhan berikan
kepada setiap orang yang mau percaya, orang yang mau berseru kepada Dia, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidupnya. Tetap ikuti Bible Study online CK7 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang adil dalam segala tindakan. Kami mengucap syukur waktu-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh melihat perbuatan-Mu yang ajaib itu. Banyak kali kami berada di dalam kesesakan. Entah disebabkan oleh karena dosa kami. Ataupun juga sebab dari luar. Kami tahu Tuhan terus memproses kami. Tuhan tidak pernah membuang kami. Seberapa kali kami jatuh, kami mau bangkit. Sebab orang benar tidak akan pernah tergeletak. Tangan-Mu yang kuat dan gagah perkasa itu selalu menopang kehidupan kami. Tuhan menopang umat-Mu. Tuhan memberkati mereka. Tuhan melingkupi mereka dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu atas kami lewat firman Tuhan Mazmur 129 ini. Kekasih-kekasih Allah, arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.